Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace dari suatu fungsi turunan. Baik, nah ini adalah materi kita dari pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat lagi untuk penurunan rumusnya. Jadi kita punya rumus seperti ini. Laplace dari f aksen T itu adalah SFS dikurangi F0. F aksen itu apa? F aksen itu adalah turunan pertama. Jadi misal yang diketahui adalah fungsi dalam variabel T, Ft begitu ya. Maka turunan pertamanya dari Ft adalah F aksen T. Begini. Sedangkan nanti turunan kedua dan berikutnya dinotasikan dengan F double aksen T dan seterusnya seperti ini. Nah, transformasi Laplace dari fungsi turunan ini punya rumus seperti yang ada di ruas kanan masing-masing ini. Jadi yang pertama, transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi f itu adalah SFS min F0. Dari mana rumus ini? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menemukan bahwa transformasi Laplace dari f double aksen T atau turunan kedua dari f itu adalah s kuadrat fs min sf0 dikurangi f aksen 0 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, berikut kita akan membahas beberapa contoh yang dapat beberapa contoh untuk menggunakan transformasi Laplace fungsi turunan ini. Kita lihat contohnya. Nah, di contoh pertama, kita punya seperti ini. Tentukan Fs melalui transformasi Laplace fungsi turunan jika diketahui fungsi dalam T-nya, Ft adalah 4e pangkat 2t dikurangi 3t kuadrat. Nah, ini kan ada dua buah suku nih, suku pertama dan suku kedua. Untuk mencari transformasi Laplace-nya, kita bisa memisahkan antara dua buah suku ini. Jadi, Ft itu kita jadikan sebagai jumlahan antara F1T ditambah F2T. Dengan F1T-nya itu adalah 4e pangkat 2t, kemudian F2T-nya adalah min 3t kuadrat. Gini, jadi ada dua buah fungsi. Fungsi pertama adalah 4e pangkat 2t. Fungsi kedua adalah min 3t kuadrat. Nanti masing-masing akan punya Fs, akan punya transformasi Laplace. Nah, setelah ditemukan transformasi Laplace dari F1 dan F2 ini, nanti hasilnya akan kita jumlahkan. Jadi nanti Fs totalnya itu adalah F1s ditambah F2s. Seperti ini nantinya. Baik, kita akan mencari yang pertama akan ditentukan F1s. Yaitu transformasi Laplace dari 4e pangkat 2t. 4e pangkat 2t. Nah, diketahui Ft-nya di sini adalah 4e pangkat 2t. Maka berikutnya kita bisa mencari F0-nya. F0 berarti T-nya diganti dengan 0. Berarti 4
E pangkat 2 kali 0. Jadi kan 4 E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapa? 1. Ingat. Ya, ingat ya. E pangkat 0 itu 1. Jadi 4 E pangkat 0 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Berikutnya kita akan cari F aksen T. Turunan pertama. Turunan pertama dari 4E pangkat 2T itu berapa? Turunannya adalah 4E pangkat 2T dikalikan 2. Berarti hasilnya adalah 8E pangkat 2T. Atau kita biarkan dalam bentuk 4E pangkat 2T juga nggak apa-apa, karena nanti kita akan bisa mengubahnya menjadi 2 kali 4E pangkat 2T, di mana 4E pangkat 2T-nya adalah FT. Seperti ini. Jadi mau dikalikan dulu boleh, mau tetap dalam 4E pangkat 2T nggak apa-apa. Karena tujuannya kita sebenarnya memang mengeluarkan si FT-nya ini. Jadi supaya muncul FT kembali. Karena apa? Karena bentuk E pangkat A seperti itu, mau diturunkan berapa kali pun dia akan tetap muncul E pangkat A. Jadi, lebih baik kita bawa supaya bentuk turunannya itu kembali ke dalam bentuk FT lagi. Nah, kalau sudah muncul bentuk FT seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita mencari dari rumus yang di slide sebelumnya, mana yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita punya turunan pertama, F aksen T. Dan di F aksen T ini sudah muncul FT begini. Berarti kita tidak perlu mencari turunan keduanya. Cukup turunan pertama saja sudah bisa digunakan untuk mencari Fs. Jadi, kita pakai rumusnya. L dari F aksen T itu sama dengan SFS dikurangi F0. F aksen T itu siapa? F aksen T adalah 2FT. Ini. Berarti kita tulis di sini 2FT sama dengan SFS min F0. Siapa F0? 4. Begini. Nah, 2FT ini bisa kita keluarkan duanya menjadi 2 Laplace FT. Ini sama dengan SFS min 4. Oke. Nah, siapa itu LFT? LFT adalah Fs. Ingat lagi, Laplace dari FT itu adalah Fs. Gini ya. Jadi, 2 LFT bisa kita tulis menjadi 2 Fs. Sama dengan SFS min 4. Kita gabungkan yang punya Fs. Kemudian, ini min 4-nya saya taruh depan, jadi plus 4. Itu sama dengan SFS dikurangi 2Fs. Gini ya. Berarti, kalau dikeluarkan Fs-nya, yang suku SFS itu kalau kita keluarkan Fs masih S. Sedangkan yang suku belakang min 2Fs kalau kita keluarkan Fs-nya masih min 2. Begini. Nah, jadi siapa Fs? Kita pindah si S min 2 ini ke ruas yang lain, jadi akan diperoleh Fs adalah 4 per S min 2. Seperti ini.
Ini siapa? Dia adalah F1. Jadi di sini kita tadi memperoleh Fs sama dengan F1s plus F2s. Jadi F1s-nya nanti adalah 4 per S-2. Nah, berikutnya kita akan cari berapa itu F2s. F2s kita akan cari dengan cara yang sama, tapi menggunakan Ft adalah min 3T kuadrat. Nah, berikutnya kita akan mencari untuk suku yang kedua. Jadi akan dicari F2s. F2s seperti ini ya. Untuk F2T itu sama dengan min 3T kuadrat. Langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, kalau diketahui Ft itu sama dengan min 3T kuadrat, maka F0-nya berapa? F0 berarti min 3 dikalikan 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita turunkan. Turunan pertamanya dari min 3T kuadrat adalah min 6T. Gitu ya. Min 3 kali 2, 6. T. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 1. Nah, kemudian untuk turunannya itu kita perlu menurunkan sampai berapa? Apakah F aksen T saja sudah cukup? Atau kita perlu mencari untuk F double aksen T? Atau F turunan ketiga? Dan sebagainya. Kita berhenti sampai mana? Nah, itu bergantung dari apakah kita bisa menemukan Laplace dari turunannya gitu. Ini kan misalkan turunan pertamanya gini. F aksen T gini ya. Berarti Laplace-nya nanti adalah min 6T. Apakah kita bisa menemukan Laplace dari min 6T? Oh iya, saya punya di tabel ada. Maka turunannya sampai di turunan pertama saja pun boleh. Berarti nanti pakai rumus S, Fs, min F0. Begini. Tapi kalau misalkan ada teman yang lain, saya lupa Bu, kalau Laplace dari min 6T itu berapa? Maka boleh dilanjutkan sampai turunan kedua, katakanlah begitu ya. Turunan kedua dari min 6T berapa? Min 6. Laplace dari min 6 itu bisa ditemukan tidak hasilnya? Ada tidak? Jadi kalau pakai turunan kedua berarti gini ya. L F double aksen T itu nanti adalah Laplace dari min 6. Oh, Laplace dari min 6 saya tahu. Di tabel ada. Berarti berhenti sampai di turunan kedua boleh. Gitu. Kalau pakai yang turunan kedua ini, berarti rumusnya adalah S kuadrat Fs min S F0 dikurangi F aksen 0. Begini. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Nggak masalah mau pakai yang mana. Misalkan, yang pertama saya mau pakai yang turunan pertama. Berarti Laplace-nya dari min 6T. Laplace dari min 6T itu berapa sih? Min 6-nya bisa kita keluarkan. Berarti min 6 Laplace dari T. Sama dengan SFS min F0. F0 itu berapa? Tadi kita punya 0. Gini ya. Nah, Laplace dari T itu berapa? 1/S kuadrat. Dapat dari mana? Dari tabel transformasi Laplace yang pernah kita bahas sebelum mid semester. Nah, ini adalah S, Fs. Jadi, Fs-nya berapa? Fs-nya adalah min 6 per S kuadrat. Ini ada S lagi. Di sini di ruas kanan ada SFS ya. S-nya kita pindah ke depan, jadi dikalikan dengan S di penyebutnya begini. Jadi ketemunya min 6 per S pangkat
3. Nah, berarti ini nanti jadi F2S. Bisa kita letakkan di sini min 6 per S pangkat 3. Gini. Jadi Fs totalnya nanti hasilnya adalah dia. Nah, alternatifnya, misal saya tidak ingat untuk Laplace T itu berapa. Tapi saya ingat nih untuk Laplace min 6 itu berapa. Laplace min 6 itu kan bisa ditulis jadi min 6 dikalikan Laplace 1. Gini ya. Jadi ini rumusnya adalah S kuadrat Fs min S. F0 dikurangi F aksen 0. Jadi, kita lihat ruas kiri Laplace 1 itu berapa? Lihat di tabel. Laplace 1 itu adalah 1/S. Sama dengan S kuadrat Fs min S. F0, F0-nya adalah 0, dikurangi F aksen 0. Oh, kita belum cari. F aksen 0-nya berarti diperoleh dari sini. F aksen T-nya adalah min 6T, maka F aksen 0-nya adalah min 6 kali 0, berarti kan 0. Nah, berarti kita tuliskan 0 juga di sini. Jadi diperoleh min 6 per S sama dengan S kuadrat Fs. Yang S kali 0 itu 0, belakangnya juga 0, nggak perlu kita tulis. Nah, jadi Fs-nya berapa? Fs-nya adalah min 6 per S, di sini per S kuadrat lagi. Berarti kali S kuadrat di sini, jadi ketemunya min 6 per S pangkat 3. Seperti ini. Jadi kita memperoleh hasil yang sama, baik itu pakai turunan pertama atau turunan kedua. Jadi, kapan berhentinya? Sampai bisa ditemukan Laplace dari turunannya. Gitu. Nah, oke, ini untuk contoh yang pertama. Jadi solusinya adalah ini. Kita punya solusi. Jika Ft-nya adalah 4E pangkat 2T min 3T kuadrat, maka transformasi Laplace-nya adalah 4 per S min 2 ditambah min 6 per S pangkat 3. Atau bisa ditulis langsung, Fs sama dengan 4 per S min 2 min 6 per S pangkat 3 juga boleh. Nggak masalah seperti ini. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Tentukan Fs melalui transformasi Laplace fungsi turunan jika Ft-nya adalah cos 8T. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita perlu mencari F0-nya dulu yang pertama. Jadi, kalau Ft-nya adalah cos 8T, maka F0-nya adalah cos 8 kali 0. Cos 0. Berapa cos 0? Cos 0 itu adalah 1. Nah, berikutnya kita cari turunan pertamanya. F aksen T. Turunan pertama dari cos 8T itu berapa? Turunannya adalah min sin 8T dikalikan 8. Jadi, turunan dari cos itu min sin, kemudian dikalikan dengan turunan dari 8T, yaitu 8. Sehingga diperoleh min 8 sin 8T. Nah, di sini bisa kita peroleh F aksen 0-nya adalah min 8 sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Jadi, hasilnya adalah 0. Nah, berikutnya kita cari turunan keduanya. F double aksen T. Jadi, turunan dari min 8 sin 8T. Berapa itu? Jadi, min 8, kita tulis dulu. Yang depan ini. Sin 8T. Turunan sin itu cos. Jadi, cos 8T dikalikan turunan dari 8T. 8. Berarti diperoleh min 64 cos 8T. Nah, bisa dilihat di sini, cos 8T itu adalah Ft itu sendiri. Jadi, ini bisa kita tuliskan menjadi min 64 Ft. Gini.
Nah, jadi penurunan fungsi f-nya bisa kita hentikan sampai di sini karena kita sudah menemukan f. Kita sudah kembali ke fungsi awalnya lagi. Jadi kita pakai rumus yang turunan kedua. F double aksen T, rumusnya adalah S kuadrat Fs dikurangi SF0 dikurangi F aksen 0. Nah, yang ruas kirinya kita punya min 64 Ft. Gini, sama dengan S kuadrat Fs kurangi S F0. F0-nya adalah 1. Dikurangi F aksen 0. F aksen 0-nya adalah 0. Begini. Nah, yang depan, yang ruas kiri bisa kita keluarkan angkanya. Min 64 Laplace Ft ini sama dengan S kuadrat Fs min S. Gini ya. Jadi, min 64. Siapa itu LFT? LFT adalah Fs. Sama dengan S kuadrat Fs min S. Jadi, kalau Fs-nya kita jadikan 1, berarti misalkan S-nya saya taruh di depan, yang belakang ini kita taruh depan, sama dengan S kuadrat Fs ditambah 64 Fs. Kita bisa keluarkan Fs-nya, diperoleh yang suku pertama S kuadrat Fs dikeluarkan Fs masih S kuadrat. Yang suku kedua 64 Fs dikeluarkan Fs masih 64. Nah, jadi Fs-nya diperoleh sama dengan S dibagi S kuadrat plus 64. Nah, sudah ketemu seperti ini. Oke, ini penjelasan untuk bagian pertama, contoh-contoh penggunaan fungsi turunan, transformasi Laplace fungsi turunan untuk menentukan Fs, menentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi tertentu. Demikian untuk penjelasan part pertamanya, akan dilanjutkan contoh-contoh yang lain di part yang kedua. Terima kasih, selamat belajar.